Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak mengganggu waktunya Bapak sebentar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Negeri. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Retno Indri Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Setiono Pancakkurniawan. Saya ditugaskan di sini baru Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tembok Lor. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, dalam memimpin di SD Negeri Tembok Lor, tentunya Bapak mengalami berbagai kasus yang ada di SD Negeri Tembok Lor. Untuk itu kami akan bertanya kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya baik, untuk memang dari pengalaman kita bekerja dimanapun, dari kita telah mengetahui bahwa dilema etika atau rujukan moral adalah hal yang berat yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu, seperti di SD Negeri Tembok Lor ini, yaitu adalah belum mempunyai sertifikat sekolah. Kasus tersebut merupakan dilema etika bagi saya, karena secara moral itu benar, tapi bertantangan. Begitu ya Pak. Kasus yang dihadapi Bapak pada saat ini tentang sertifikat sekolah ya Pak. Begitu ya Pak. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus tersebut Bapak? Ya baik, yaitu dengan pendekatan atau berkomunikasi dengan baik di dalam hal ini dengan pihak yang berkait seperti Pak Lurah, perangkat desa, Tembok Lor ini, dan juga mempersiapkan segala sesuatu pengajuan pembuatan sertifikat sekolah. Selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan? Ya baik, langkah-langkahnya yaitu dengan yang pertama melakukan pendekatan dan komunikasi dengan baik, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Bagus ya Pak langkah-langkah yang Bapak ambil. Untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya baik, hal-hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi, dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, itu tentukan siapa saja pihak yang terkait. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang relevan. Terus kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan uji legal, uji regulasi atau standar profesional. Yang berikutnya yaitu buat keputusan. Yang terakhir yaitu kita lihat keputusan dan refleksikannya. Berarti sangat efektif sekali dalam mengambil keputusan.
keputusan ya Pak ya. Untuk hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan 5 etika Pak? Ya, baik. Untuk hal-hal yang menghambat menurut saya yaitu satu, adanya kepentingan pribadi atau individu. Yang kedua, adanya ego masing-masing itu besar itu. Yang ketiga, adanya pandangan yang berbeda antara kedua belah pihak. Karena adanya ego, adanya pandangan yang berbeda ya Pak ya. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah langsung diselesaikan di tempat ataukah sebuah jadwal yang dalam bentuk prosedur yang akan Bapak lakukan? Ya baik, dia memang memiliki tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut, yaitu dengan prosesnya dengan berkomunikasi dan berpendekatan dan kerjasama dengan baik antara pihak yang bersangkutan. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan kasus tersebut Pak? Ya, selama ini tidak ada atau belum ada adanya seorang yang mempermudah atau membantu dalam masalah tersebut. Nah, terbukti dengan adanya sampai sekarang pun belum ada sertifikat. Sertifikat sampai sekarang belum. Iya, betul. Untuk yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika dalam kasus gugatan negara? Baik, bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu, dan diharapkan pengambilan keputusan tetap berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Itu saja itu yang bisa. Ya Pak, terima kasih sekali Bapak sudah menjawab pertanyaan saya mengenai pengambilan keputusan mengenai kasus yang dialami Bapak. Mungkin itu saja Pak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu mengganggu waktunya ini Bu, sebentar Ibu, boleh Ibu? Boleh, silakan. Iya Ibu, izin Ibu boleh memperkenalkan diri saya Ibu? Oh iya, silakan. Nama saya Ibu Retno Indri Astuti dari SD Negeri Tembok Lor, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal Ibu. Pada kesempatan ini memohon izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara. Boleh Ibu? Oleh ya, memperkenalkan diri juga. Nama saya Umi Hasanah. Iya Ibu. Saya Kepala SMP Negeri 2 Dukuhwaru. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Senang bertemu dengan Ibu. Iya, sama-sama. Iya Ibu. Mohon maaf ya Bu, di kesempatan ini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mempunyai tugas untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ataupun sebagai kepala sekolah Ibu. Silakan. Ya Ibu, maaf ya Ibu, selama Ibu memimpin di SMP Negeri 2 Dukuhwaru, pastinya Ibu menemukan kasus-kasus yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Ya. Untuk kita bisa mengetahui apakah itu bujukan moral ataupun dilema etika, hal yang paling utama itu adalah kita mengenali dulu dalam kasus itu apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kalau memang ada nilai-nilai yang saling bertentangan,
pendampingan, artinya yang namanya kasus kan berarti harus ada dua pihak ya. Kalau di antara dua pihak itu ada yang benar dan ada yang salah, maka berarti kasus tersebut merupakan rujukan moral. Sedangkan kalau kita lihat ternyata, oh ternyata di kasus itu sama-sama benar, nah maka itu merupakan dilema etika. Iya iya. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oh ya, berarti itu merupakan dilema etika ya. Iya Ibu. Nah, kalau untuk dilema etika, hal yang paling utama kita lihat dulu siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi kita lihat untuk pihak pertama siapa, untuk pihak yang kedua siapa, itu yang paling utama. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, jadi kita coba cari sebetulnya kasus itu seperti apa. Ya, jadi tidak hanya kita mendengar dari pihak-pihak yang berkonfrontasi, tetapi kita mencari juga untuk fakta-faktanya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat dari fakta-fakta yang ada, kemudian kita kolaborasikan dengan pernyataan dari kedua pihak, kita lihat mana yang benar ataupun mana yang salah. Nah, kalau setelah seperti itu kita merencanakan untuk membuat keputusan. Tetapi sebelum membuat keputusan harus kita pikirkan untuk jangka panjangnya bagaimana. Apakah itu akan berdampak buruk pada satu pihak ataukah nantinya dua pihak itu bisa saling menerima sehingga nantinya untuk keputusannya bisa diterima oleh dua pihak tersebut. Wah, luar biasa sekali ya cara Ibu dalam mengambil keputusan. Salut Bu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Ibu? Ya, untuk kasus-kasus tersebut yang harus kita lihat adalah bahwa kita harus menyadari logikanya. Ya, fakta-fakta yang ada kita sadari logikanya, tetapi kita juga harus melihat juga suara hati kita. Bagaimanapun juga institusi ya, kita kadang intuisi kita main juga, apalagi sebagai perempuan ya. Iya betul Ibu. Perempuan itu kita bisa, wah ini kayaknya harus seperti ini nih, seperti itu. Nah, suara hati kita dengarkan juga. Ya walaupun jangan terlalu dominan, harus tetap kita selaraskan dengan logika yang ada. Kemudian setelah itu kita coba gali dari pengalaman-pengalaman kita yang dahulu. Kalau ada kasus yang hampir sama, nah berarti kan kita bisa melihat, oh dengan pengalaman saya yang dulu sepertinya harus seperti ini dan dampaknya ternyata seperti ini. Nah, tetapi kalau ternyata kita menemukan, waduh saya belum pernah ini pengalaman seperti ini, maka kita bisa untuk mendengarkan pengalaman dari orang lain ya, terutama kalau di saya itu ada stakeholder ya, yang namanya pembantu-pembantu kepala sekolah ya. Nah itu ada wakil, ada kurikulum, ada humas, ada kesiswaan. Itu kita coba untuk berembuk bersama. Nah kita dengarkan pengalaman dari masing-masing itu, kemudian setelah kita sharing, nah lalu kita ambil, oh ini yang terbaik, kita merencanakan bersama. Jadi seperti itu untuk membuat sebuah keputusan. Ya, Ibu. Bagus sekali Ibu. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang paling efektif itu adalah komunikasi antar dua pihak ya, dimana saat berkomunikasi itu tidak melibatkan emosi, itu yang paling utama itu. Jadi kita walaupun hati panas tapi pikiran harus tetap dingin ya. Jadi kita ngomongnya enak kayak gitu ya. Jadi kita coba untuk meredakan emosi masing-masing. Jadi kita berkomunikasi dengan logika yang ada ya, dengan suasana yang nyaman, itu yang paling utama.
jadi emosi ditahan ya Ibu ya. Ya. Ya Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika itu? Untuk tantangan terberat saya sebagai seorang pemimpin perempuan itu adalah pada rasa kasihan, ya, perasaan. Kadang kita menghadapi, aduh kasihan ya kalau semuanya seperti ini. Tapi kan peraturannya yang kadang ya kita nggak bisa nabrak peraturan. Kan? Peraturan itu harus ditegakkan. Nah, tetapi dalam hal-hal tertentu kita memang harus bersifat fleksibel ya. Mana yang harus dikedepankan. Jadi memang hal terberat itu adalah pada perasaan kita saat kita mau mengambil keputusan. Aduh, ini nantinya dampaknya bagaimana pada anak. Nah, itu yang paling berat adalah pada perasaan kasihan sebetulnya itu. Nah, kemudian kita juga melihat pada jangka panjangnya ya. Antara jangka panjang dengan jangka pendeknya bagaimana. Jadi kalau seumpamanya ini saya buat keputusan seperti ini, nantinya efeknya seperti apa? Nah, apakah itu akan berdampak pada masa depan atau tidak? Atau hanya sesaat? Terus apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau untuk jadwal itu kita melihat kasus per kasus, karena kadang ada kasus yang memang harus diselesaikan saat itu, ya urgenitas. Kalau memang harus diselesaikan saat itu, ya kita duduk bersama, kita selesaikan saat itu. Tetapi kalau memang itu bisa diselesaikan tidak dalam jangka waktu dekat, artinya kita bisa merencanakan, ya. Maka kita buat jadwal. Oh, step 1 seperti ini. Sepertinya akan lebih mudah kalau itu bertahap. Nah, maka kita buat tahap-tahapnya. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan antara kasus per kasus. Apa harus saat ini atau tidak, kita lihat memang kasusnya bagaimana. Berarti tergantung kasusnya ya Bu ya. Jenis kasusnya apa harus diselesaikan satu saat itu, kalau memang bisa saat itu juga, begitu ya Bu ya. Ya Ibu. Terus Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya, yang jelas yang dilema etika itu biasanya yang saya libatkan adalah guru BK. Ya, kalau di SMP kan ada guru BK ya. Kalau di SD mungkin enggak, tapi langsung wali kelas ya. Betul Ibu. Tapi kalau di SMP kan ada guru BK. Nah, ini guru BK memang saya libatkan penuh ya, terutama kalau memang kasusnya menyangkut sudah anak ya. Dan kalau memang itu berhubungan dengan keluarganya, maka kita libatkan juga orang tuanya. Ya, kita coba komunikasikan dengan orang tua, dan kalau memang itu berdampak juga pada masyarakat sekitar, maka kita akan mencoba untuk ikut membelajarkan juga masyarakat di sekitar anak tersebut. Maaf Ibu, untuk yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang sudah saya sampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Yang jelas yang saya pedomani adalah bahwa yang namanya peraturan dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan bersama. Maka seyogyanya peraturan itu ditaati, bukan dilanggar. Ya, karena memang kalau dilanggar ya harus ada konsekuensi tertentu. Nah, ini biasanya konsekuensi inilah yang nantinya akan menyebabkan dilema etika ya. Ya itu. Jadi sebetulnya bahwa kita membuat peraturan itu untuk kepentingan bersama. Jadi cobalah untuk mematuhi peraturan-peraturan yang memang sudah disepakati untuk dilaksanakan bersama. Sekali ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan di SMP Ibu.
Terima kasih Ibu, maaf Ibu saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sekali ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Mohon undur diri Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah Ibu lakukan untuk saya untuk membantu tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya Bapak sebentar. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Nama saya Retno Indri Astuti dari SD Negeri Tembok Lor, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini mohon Bapak berkenan untuk kami wawancarai sebagai salah satu tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Mohon. Terima kasih. Nama saya Ahmad Syafruddin. Saya dari Kepala Sekolah SD Penarukan 02. Oke Pak, terima kasih ya Bapak. Langsung saja ya Bapak. Di dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di sini kami akan melakukan wawancara terkait dengan kasus-kasus yang mungkin sudah Bapak alami dalam masa kepemimpinan Bapak di SD Negeri Penarukan 02. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Mbak. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral adalah benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti itu, Pak. Iya Pak. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan dilihat lagi keputusan tersebut, kita refleksi lagi keputusan tersebut. Luar biasa ya Pak untuk pengambilan keputusan yang dijalankan Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang kami lakukan adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan kembali keputusan itu kita refleksi kembali. Gitu ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, bersifatnya urgent atau tidak, mendesak dan tidaknya, kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga atasan langsung terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Seperti itu.
Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Gitu ya Pak ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Untuk yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal-hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat dalam keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih sekali ya Bapak. Cara pengambilan Bapak cukup luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk saya wawancarai. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.